Halo teman-teman, pada hari ini kita bersama-sama belajar tentang lingkungan hidup. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa subjudul penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, arti lingkungan hidup. Yang kedua, mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, lingkungan hidup sebagai sumber daya. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, manfaat dan resiko lingkungan hidup. Sekarang kita masuk pada arti lingkungan hidup. Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain bukan sekedar kawanan hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan manusia yang sangat bergantung pada makhluk hidup yang lain, di mana hewan dan tumbuhan dapat memberikan oksigen dan makanan kepada manusia. Dapat kita lihat dalam kehidupan, jika manusia tidak ada dalam bumi, makhluk hidup yang lain akan terus bertumbuh dan berkembang. Tetapi jika manusia yang hidup tanpa makhluk hidup yang lain, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Maka apa yang dikatakan bahwa manusia yang berkuasa sebenarnya tidak, karena manusia sangat bergantung pada makhluk yang lain. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Yang pertama, jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup. Yang kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang keempat, faktor non-materi, suhu, cahaya, dan kebisingan. Contoh jenis dan jumlah masing-masing, di mana dalam suatu lingkungan hiduplah seorang manusia dengan berbagai macam hewan dan tumbuhan, di mana tingkat kerusakan di lingkungan tersebut akan lambat dibandingkan dengan lingkungan yang dihidupi oleh 10 orang manusia. Dari sini dapat kita lihat bahwa manusia adalah objek perusakan lingkungan hidup yang lain. Contoh yang kedua, hubungan atau interaksi, di mana dalam kehidupan manusia dan lingkungan lain mempunyai interaksi atau hubungan dalam menjalani hidup, seperti manusia memperoleh makanan dan oksigen dari tumbuhan. Contoh yang ketiga, kelakuan atau kondisi, di mana di dalam suatu lingkungan hidup adanya perbandingan antara orang yang malas yang hidup di dalam lingkungan dengan orang yang rajin yang hidup di dalam lingkungan. Contoh yang keempat yaitu faktor non-materi, suhu, cahaya, dan kebisingan, di mana manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ini disebut sebagai fenotipe. Sekarang kita masuk pada mutu lingkungan hidup. Pembahasan tentang lingkungan hidup pada dasarnya adalah perbincangan tentang mutu lingkungan hidup. Mutu lingkungan hidup hanyalah dikaitkan dengan masalah lingkungan, misalnya pencemaran, erosi, dan banjir. Dengan lain, perkataan mutu lingkungan itu diuraikan secara negatif, yaitu apa yang tidak kita kehendaki, seperti misalnya air tercemar. Sebenarnya tidaklah mudah
untuk menentukan apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan. Oleh karena banyaknya persepsi orang terhadap mutu lingkungan berbeda-beda. Ada yang memandang atau berpikir mutu lingkungan secara positif, dan ada yang berpandangan atau berpikir mutu lingkungan secara negatif. Dalam hal ini, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut. Dengan sebaliknya, karena mutu hidup tergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar. Mutu lingkungan dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Tadi kita sudah melihat tentang mutu lingkungan. Sekarang kita masuk pada lingkungan hidup sebagai sumber daya. Dalam kedua subjudul ini mempunyai kesamaan, di mana tadi kita melihat bahwa mutu lingkungan hidup adalah pemenuhan derajat kebutuhan dasar. Nah, dari pemenuhan tersebut berarti lingkungan itu merupakan sumber daya, di mana lingkungan menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia, di mana manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup, di mana manusia mendapatkan makanan, pakaian, kebutuhan yang lain-lain, itu manusia dapatkan dari lingkungan hidup. Akan tetapi sumber daya mempunyai batas tertentu. Mengapa dikatakan mempunyai batas? Karena dalam proses atau cara hidup setiap tumbuhan maupun hewan berbeda-beda. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan, dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan, di mana jika manusia terus mengambil tanpa memikirkan batas dari lingkungan hidup, maka lingkungan hidup akan mengalami kerusakan, sehingga manusia tidak dapat mengelola atau memperoleh dari lingkungan tersebut. Setelah kita melihat tentang sumber daya, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dibagi menjadi 3. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, kebutuhan dasar untuk memilih. Dalam ketiga ini kita dapat menyusun secara hierarkis, di mana kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati menjadi utama dalam kehidupan manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja secara individu, melainkan juga secara bersama. Kelangsungan hidup sebagai hidup satu jenis bahkan mempunyai bobot yang paling tinggi dari kelangsungan hidup individu, sehingga kita dapat menjumpai kelakuan altruisme, yaitu pengorbanan diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersama.
Yang kedua ialah kebutuhan dasar untuk kelangsungan manusiawi, di mana dalam hal ini manusia tidak cukup hanya secara hayati, melainkan manusia juga hidup mempunyai budayawan. Ia harus hidup secara manusiawi. Contoh sederhananya, di mana ketika ia mau menikmati sesuatu, ia harus disajikan dengan warna atau rasa dan bentuk yang menarik sehingga menarik perhatian untuk dimakan. Sesudah kita melihat tentang kelangsungan hidup manusiawi, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar untuk memilih. Kemampuan memilih merupakan sifat hakiki makhluk untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kita ambil contoh seperti akar tumbuhan dapat memilih unsur mana yang diserap. Dan juga kita melihat manusia juga memilih makanan mana yang cocok dengan tubuh saya. Dan manusia juga dapat memilih mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk. Selain makanan, manusia juga mempunyai kemampuan untuk memilih, berkembang melampaui tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup hayati, di mana manusia juga memperhatikan ekspresi kebudayaan, makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu manfaat dan resiko lingkungan. Manfaat dan resiko lingkungan itu berupa faktor hayati dan fisik kimia serta dapat bersifat alami atau buatan manusia. Antara manfaat dan risiko lingkungan terdapat hubungan yang erat. Semua faktor dapat merupakan manfaat dan risiko sekaligus. Contohnya seperti hujan. Ketika hujan, itu semua sungai, waduk itu terisi dengan penuh. Tetapi dengan hujan yang berkelebihan dapat menyebabkan erosi tanah dan dapat mengakibatkan banjir. Nah, disinilah kita melihat bahwa adanya hubungan yang erat antara manfaat dan resiko. Maka yang menjadi poin penting ialah kita harus berusaha untuk berbuat walaupun ada resikonya, asalkan resiko itu kita perhitungkan dan kita usahakan menjadi sekecil-kecilnya agar resiko itu dapat kita kelola atau kita selesaikan.